Selamat pagi adik-adik. Sekolah minggu kelas pra-remaja hari ini ditemanin sama kakak-kakak dari komplek Angkasa dan Wikora bareng sama Kak Jessica. Dan juga Kak Rara. Ada Kak Jojo juga. Oke, kita mau mulai ibadahnya pada pagi hari ini. Sebelum itu kita mau angkat satu pujian, Bapak Engkau sungguh baik dengan sikap berdoa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Kita ulangi pujiannya sekali lagi dari awal. Bapak Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Oke, adik-adik kita mau dengerin firman Tuhan. Sebelum itu Kak Rara mau pimpin kita dalam doa pembuka.
Oke adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, semuanya berdoa. Tuhan terima kasih ya Tuhan karena kami masih dapat beribadah meskipun masih saat ini kami masih dapat melakukannya by online ya Tuhan. Tuhan tapi ini tidak meluputkan semangat kami ya Tuhan untuk beribadah bersama-sama baik bersama keluarga ataupun bersama teman ya Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati ya Tuhan dimanapun kami beribadah bisa semuanya dapat berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak, kembali di pagi hari ini kami datang membawa ucapan syukur atas segala kebaikan yang telah kami terima. Terima kasih atas perlindungan yang telah kami rasakan sepanjang malam sampai pagi ini. Karena kami tahu Bapak, beserta kami melewati kekelaman malam hingga fajar berkah dan bila kami boleh bangun pagi ini, semua itu hanya karena kebaikan-Mu bagi kami. Tuhan, kami ingin memulai ibadah pada pagi hari ini. Berkati kami Tuhan supaya kami bisa mencerna firman-Mu dengan baik. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan mencurahkan Roh Kudus kepada kami. Kami tutup bungkus doa ini hanya dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Shalom teman-teman, sebelum kita memulai firman Tuhan hari ini, mari kita baca bersama-sama dari kitab 2 Tesalonika ayat 1 sampai 15. Saya ulangi, 2 Tesalonika ayat 1 sampai 15. Sudah ketemu? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Sebab bukan semua orang beroleh iman, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan tetap menunjukkan hatimu. Kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kamu berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang, melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Amin. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kawan-kawan para remaja, kembali kita belajar firman Tuhan yuk. Hari ini tema kita adalah kerja keras. Wow, tema sungguh luar biasa. Nah, kawan-kawan, selama berada di dalam dunia ini, Tuhan Yesus selalu bekerja keras untuk mewujudkan harapannya bagi dunia. Yaitu 1. Melakukan perubahan, 2. Melakukan pemulihan, 3. Keselamatan bagi umat manusia. Kerja keras seharusnya menjadikan gaya hidup kita sebagai orang Kristen ya. Kemalasan bukan karakter anak-anak Tuhan. Pengikut Kristus harus bekerja dengan tekun sebagai ungkapan iman kita kepada Tuhan. Semua murid-murid Kristus harus mampu memperlihatkan kerja keras dalam kehidupannya. Iman bukan hanya dalam hati atau ucapan, tetapi juga dinyatakan secara sungguh-sungguh dalam perbuatan.
Pada perikop yang kita baca ini muncul setelah Paulus mengetahui adanya persoalan di tengah-tengah jemaat di Tesalonika. Jemaat menyadari bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini sudah tidak lama lagi. Yesus akan datang segera untuk menghakimi dunia, sekaligus juga menjemput umatnya menuju rumah Bapa di surga. Karena sebagian jemaat di sana, pemahaman ini mendorong mereka untuk melakukan persiapan-persiapan yang sifatnya jangka pendek. Mereka merasa bahwa cara yang paling baik dan tepat dalam menyambut Tuhan Yesus adalah dengan terus-menerus berdoa dan ibadah, tidak perlu bekerja. Mereka mengajarkan bahwa pekerjaan adalah kegiatan yang menyibukkan diri dengan perkara dan keinginan-keinginan duniawi. Mengajarkan atau pengajaran tersebut jadi mempengaruhi beberapa anggota di dalam jemaat. Mereka meninggalkan pekerjaannya sehari-hari dan menghabiskan waktu hanya untuk berdoa. Bahkan mereka sampai menjual harta milik mereka. Paulus menyadari bahwa jemaat-jemaat Tuhan memang akan menghadapi berbagai bentuk cobaan dan tantangan kehidupan, baik karena faktor internal, yaitu pengajaran yang keliru, atau faktor eksternal, yaitu hasutan dari orang-orang di sekitar jemaat. Jadi, si Paulus ini secara khusus berbicara tentang doa dan bekerja. Bagi Paulus, berdoa dilakukan supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan kemuliaan, dan supaya terlepas dari para pengacau dan orang jahat. Paulus ini sadar bahwa pelayanannya di tengah jemaat tidak akan terwujud sepenuhnya kalau tanpa dukungan doa dari sesama orang percaya. Doa diperlukan untuk menguatkan satu sama lain, sehingga hati jemaat tetap tertuju kepada Injil Kristus. Dengan saling mendoakan, mereka saling menjaga dan saling mendukung untuk bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Paulus berharap agar jemaat tidak mudah terpengaruh dengan ucapan-ucapan para pengajar sesat, melainkan selalu berpegang pada ajaran Kristus seperti yang disampaikannya. Paulus juga ingin mengajarkan kepada jemaat Tesalonika bahwa mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka dan tidak hanya mengharapkan berkat melalui jeripayah orang lain yang artinya menjadi beban orang lain. Paulus memperingatkan bahwa iman kepada Tuhan harus diwujudkan dalam tindakan dan karya-karya nyata. Iman tidak cukup hanya melalui doa dan ibadah formal saja. Iman hanya dalam kasih dan perbuatan. Iman itu harus aktif, bukan pasif. Iman itu hidup, bukan mati. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati dan kosong. Orang yang mengaku bisa beriman tanpa melakukan perbuatan dan pekerjaan yang baik adalah orang yang suka omong kosong. Apabila kita ingin kebutuhan kita terpenuhi, maka berusahalah dengan sungguh-sungguh. Kita sebagai manusia biasa tidak suka melihat orang yang hidup pasif atau pemalas, apalagi Tuhan. Iman Kristiani kita mengajarkan bahwa untuk meraih sesuatu yang kita inginkan, ada harga yang harus rela dibayarkan. Kita tidak cukup hanya sekedar berharap dan berdoa, tetapi juga harus berusaha keras. Kemalasan bukan gaya hidup orang percaya. Berdiam diri dan bersantai bukanlah ciri hidup orang Kristen. Namun, bagi kita yang bertekun dalam mengerjakan segala sesuatu, Tuhan akan berkenan. Bahkan dengan tegas dikatakan oleh Paulus, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Sekaranglah saatnya kita bekerja keras menata hidup kita, sehingga apa yang kita inginkan dalam hidup ini dapat kita raih bersama dengan Tuhan. Kita harus memperlengkapi diri kita dengan pengetahuan, spiritualitas, motivasi, dan komitmen. Kita harus memiliki pengertian yang benar. Kita doakan apa yang akan kita kerjakan dan bekerja dengan serius agar meraih tujuan yang mau kita capai. Bekerja tidak lain adalah perwujudan dari iman dan beribadah. Berdoa dan bekerja adalah hal yang harus kalian lakukan. Kalian harus ingat, jangan hanya berdoa saja ataupun bekerja saja. Keduanya harus dilakukan. Jika kita menghayati hal ini dengan baik, kita akan bekerja dengan penuh sukacita dan rasa syukur.
Nah kawan-kawan, hari ini kita sudah belajar tentang firman Tuhan, yaitu tentang kerja keras. Kita sudah tahu bahwa kalau kita hanya berdoa dan beribadah saja tapi tidak ada tindakan nyata, itu tidak cukup. Sama seperti yang disampaikan di Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman itu harus aktif. Dengan cara apa? Dengan perbuatan dan pekerjaan. Untuk meraih sesuatu kita butuh usaha. Usahalah yang menjadikan harapan kita menjadi kenyataan, jangan hanya sebatas asa saja. Jangan jadi mental pengemis yang hanya mengharapkan sesuatu dari orang lain. Ingat, Tuhan menciptakan kita dengan karya yang sungguh luar biasa. Tuhan memberikan segala-galanya yang kita butuhkan. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau berusaha? Jawabannya ada di diri adik-adik masing-masing ya. Jadi jangan pernah terucap pada diri kalian, Tuhan tidak memberikan tidak memberikan aku kepintaran, atau Tuhan tidak memberikan aku talenta. Itu hanya alasan yang kalian buat-buat. Kalian hanya menghindari fakta kalau kalian malas. Malas bukan gaya hidup orang Kristen ya adik-adik, ingat. Karena Tuhan Yesus selalu bekerja keras. Jadi sebagai pengikut Kristus yang sejati, kita harus menerapkan kerja keras adalah gaya hidup orang Kristen. Ya, begitu. Saat musim panas tiba, keluarga semut begitu bersemangat. Mereka bergotong royong mengumpulkan makanan. Teriknya sinar matahari tidak membuat mereka patah semangat. Semuanya bekerja dengan riang gembira. Berbeda dengan keluarga semut yang bekerja keras mengumpulkan makanan, belalang menghabiskan waktunya dengan bermain musik. Cita-cita belalang memang menjadi seorang pemain musik yang terkenal. Ia tidak mau menyia-nyiakan waktunya untuk mengumpulkan makanan. Musim gugur telah tiba. Waktunya bagi para semut untuk menjemur makanan mereka. Semut-semut itu terlihat sangat lelah dan kegerahan karena udara yang panas. Namun mereka tidak menyerah. Semua kerja keras ini adalah persiapan untuk menghadapi musim dingin yang akan datang. Sementara itu, belalang masih sibuk bermain musik. Kali ini, ia sedang asyik bermain trompet. Suaranya begitu indah. Belalang merasa bangga akan kemampuannya bermain musik. Hingga ia tidak sadar bahwa ia belum mengumpulkan satu pun makanan. Musim dingin sebentar lagi tiba. Saatnya bagi para semut untuk menyimpan makanan mereka di dalam sarang. Saat semut-semut sedang bekerja mengangkut makanan, datanglah sang belalang dengan wajah yang sedih dan terlihat lapar. Rupanya belalang bermaksud meminta sedikit makanan kepada para semut karena belalang tidak mempunyai satu pun makanan. Semut pun kemudian bertanya, "Apa saja yang kamu lakukan selama ini?" Dengan malu belalang menjawab, "Aku berlatih musik." Musim dingin yang datang tidak menjadi masalah bagi para semut. Mereka mempunyai persediaan makanan yang sangat banyak. Saat malam tiba, para semut bersukaria menyantap makanan. Mereka sungguh gembira bisa menikmati hasil kerja keras selama musim panas. Bagaimanakah dengan nasib belalang? Belalang terpaksa harus bertahan di musim dingin ini. Ia kedinginan, tidak mempunyai makanan, dan tidak mempunyai rumah. Ia harus berjuang untuk mencari makanan di tengah udara yang begitu dingin. Pesan moralnya, ada saatnya untuk bekerja dan ada saatnya untuk bermain. Siapa yang bekerja dengan keras, maka ia akan memetik hasilnya. Kalian lihat video yang tadi sudah ditonton kan? Si belalang hanya mengikuti kemalasannya sehingga akhirnya dia kesusahan sendiri. Yuk yang kaum rebahan, yang masih malas-malasan, apa kalian mau berakhir seperti belalang tadi? Mari kita komitmen sekarang juga, buang rasa malas dan tanamkan kerja keras di dalam diri kalian. Ada peribahasa yang sering kalian dengar,
yaitu berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ada harga yang harus kita bayar untuk meraih keinginan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Terima kasih Tuhan Yesus atas tuntunan dan penyertaan-Mu sehingga ibadah kami pada saat ini dapat berjalan dengan baik sampai dengan selesai. Tuhan, kalau pada hari ini kami belajar tentang kerja keras, kami mau komitmen Tuhan agar kami menjadi manusia yang tidak malas. Kami ingin menerapkan kerja keras sebagai gaya hidup kami. Tuntun kami dalam segala pekerjaan kami dan curahkan Roh Kudus kepada kami karena kami manusia yang lemah. Sebentar setelah selesai ibadah ini, kami akan kembali beraktivitas Tuhan. Engkau berkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya kasih karunia dari Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari sekarang sampai selamanya. Amin. Oke adik-adik, udah dengerin firman Tuhan ya tadi? Ya dong, sekarang Waktunya kita untuk mengangkat satu pujian untuk meresponi firman. Lagunya iya apa Kak nih, Rara? kita mau nyanyi Jangan Lelah. Oke semuanya, kita mau nyanyi Jangan Lelah. Semangat ya semua. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tangan. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita ulang dari awal. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap, menjadi siap dibangun, menjadi siap, menjadi siap dibangun, menjadi siap, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke adik-adik, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Jangan lupa setelah ini ada aktivitas untuk adik-adik kerjakan di rumah. Kumpulkan ke kakak kelasnya masing-masing ya. Selamat hari Minggu adik-adik kelas pra remaja. Tuhan Yesus Selamat hari memberkati. Minggu. Tuhan Yesus memberkati.